juga ada ketentuan ya, namanya lalu lintas kan, apa arti lalu lintas? Lalu lintas, yang namanya lalu lintas itu yang menjadi bukan armada besar saja. Lalu lintas perpanjangan lalu lintas adalah suatu gerak barang, benda, termasuk perjalanan kaki dan sebagainya. Jadi pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain, intinya sebenarnya tidak sama. Dan ketika di masalah itu di sini kan otomatis jalur utama dan perlintasan armada cuma satu aja. Kalau lewat danau jalannya otomatis tidak memenuhi syarat juga tidak. Otomatis apalagi posisi di sini itu ada posisi jalan menanjak gitu. Itu faktor keselamatan sangat minim. Apalagi muatan yang lewat itu muatan berat. Makin ada hambatan yang jalan semakin berbahaya. Maka mereka muatan berat semakin tinggi, muatannya akan semakin pelan. Contohnya, kemarin sekitar 1 bulan yang lalu ada mobil yang muatan berat terbalik di sini ya. Iya, pas bulan lalu. Kami langsung membentuk tim cepat untuk mengevakuasi barang tersebut supaya cepat selesaikan akhirnya, alhamdulillah cepat atas dan laka gitu. Kalau kita untuk melarang mereka untuk operasional, kita tidak punya kewenangan itu juga, karena mereka sudah ada sanksinya, sudah memenuhi satu dari pajaknya. Jadi kami sarankan untuk ke kampus ini, kami mohon untuk parkir jangan di jalan. Apalagi di jalan menurut posisi sudah menanjak, melambat, lebih berbahaya. Itu saya. Terima kasih. Saya menambahkan, yang kita hormati para kasat lantas bekerjasama dengan dinas perhubungan ya, untuk memberikan rambu-rambu ya, rambu-rambu mana yang diperlukan, apakah di lingkungan sekolah itu ada dan spot misalnya atau yang lain seperti beberapa misalnya ya. Kemudian rest area yang disiapkan itu dikomunikasikan dengan pihak armada, di mana yang rentan tadi bersarang masukan dari Pak Rektor, mungkin di hukum sini karena padat untuk tidak ada parkir. Jadi rest area yang disiapkan sementara ini ada adalah sekitar masjid ya, yang agak luas. Itu nanti kecuali dalam hal tadi yang sudah dikatakan sama, kalau misalnya dengan sangat terpaksa karena dia tidak kuat itu karena dia berhenti ya. Perlu sampaikan atau saya sampaikan, kelas jalan kita ini memang tidak sesuai peruntukan armada yang bahan sekian itu mulai 1976 atau berapa. Tetapi ini bukan ranah kami juga untuk memutuskan atau menghentikan kegiatan aktivitas ini, karena ini bicaranya stakeholder terkait dalam punya provinsi ya. Kemudian kegiatan ini dari peningkatan ekonomi kan, jadi arus penjualan semen ini juga tidak bisa awal-awal kita menjalankan yang pos ya, tapi mereka ternyata hanya sebagai penjual ya. Yang membeli inilah kemarin pada saat saya sebelum di sini saya Kapolres Tabalong itu kita rapat dengan saya menjalankan adalah harus menyiapkan jembatan timbang, baik itu di sekitar lokasi konsnya sendiri maupun dari pihak pemerintah kabupaten, sehingga bisa nanti dipilah-pilah. Tetapi untuk armadanya saja, untuk kelas jalannya apa beratnya saja sudah mendekati itu kan lebih, belum lagi dikasih muatan ya. Jadi itu itu peran serta dari yang memberi izin ya, memberi izin dan mulai pendirian untuk itu sendiri menurut saya, kemudian menyiapkan lokasi, padahal mungkin ancang-ancang awalnya itu semen yang akan dijual ini itu disiapkan jalan sendiri misalnya. Artinya ini banyak biaya untuk pemerintah kita ya, di zamannya 2010-an seperti kemudian itu Pak Presidennya Pak SBY gitu ya. Nah jadi yang perlu saat sekarang terima pertanyaan Pak Rektor dan berjumlah
bisa kita lakukan saat ini adalah mengajukan lokasi parkir selama masih bisa armada itu sendiri untuk rest areanya atau berparkir di lokasi yang telah disiapkan, yang mana bisa menjadi tempat aman bagi mahasiswa. Ada monitor di belakangnya, ada mahasiswa yang lagi beraktivitas, terutama pada saat hari kerja pagi maupun sore. Tadi saya Kasat Lantas juga meminta tolong kepada rekan-rekan mahasiswa untuk tidak berparkir di badan jalan misalnya. Kalau ini sudah ada kendaraan muatan yang berat itu sangat rentan ya, dan bisa juga dikenakan oleh kita yang terjadi kecelakaan itu kadang-kadang karena lalainya dia parkir, dia kerusakan, tapi tidak memberikan rambu-rambu untuk misalnya spotlight yang ada yang bisa awal-awal kelihatan. Kadang-kadang helmnya sudah ada kerusakan, tertutup malam lagi kan, kemudian dia ada parkir kendaraan kalau ada talang tinggal di tempat itu sering terjadi, apalagi di jalan lurus misalnya ya, tetapi tidak memberikan rambu-rambu. Nah, si pemilik mobil itu bisa armada bisa digunakan karena lainnya, tapi dia tidak misalnya tidak menyiapkan rambu-rambu itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya, apa tujuan tadi dari kegiatan ini? Ini perlu ulangi. Jadi kita kan sebagai anggota Polri itu mitranya banyak, semuanya tadi bilang dari penjaga Kamtipmas ini tidak sendirian, semuanya berperan, baik itu memberikan masukan terhadap informasi adanya dugaan pelaku tindak pidana, misalnya tadi ada penyalahgunaan narkoba dan seterusnya. Namun demikian banyak warga kita yang masih tapi tidak mengajarkan secara tunggal ya, yang katanya ilmu sepupu, mungkin adik-adik karena ilmu sepupu yang akhirnya mengarah pada pengakuan sayalah Tuhan, sayalah Nur Muhammad. Itu yang mungkin pernah didengar oleh kita yang warga Banjar ini. Ini orang Banjar semua atau orang Jawa? Ya, jadi dari ideologi tadi bicara tentang radikalisme itu kita tidak belum ada laporan. Dan memang sebelumnya ada bahkan yang mengaku Nabi Isa, ya mungkin masih ada orangnya. Saya dikenalkan sama Pak Ketuamu, ya Pak. Di sini memang tidak ada lagi laporan, tapi pernah ada yang mengaku Nabi Isa. Nah itu kan ada sudah, tapi sudah diundang tahun berapa? Mungkin Bapak pernah dengar ya, diundang, dipanggil, sudah dikembalikan ya itu. Jadi kemudian, nah ini ya secara geografi kita pelajari ya. Jadi polisi itu bicaranya dari mulai ambang gangguan ya. Ambang gangguan itu bicaranya melihat sesuatu. Seperti kampus, anggap aja kampus itu udah ambang gangguan ya, kegiatan, aktivitas itu ambang gangguan, kita melihat itu. Kemudian naik lagi statusnya potensi gangguan, misalnya dari kegiatan kampus tadi meningkat jadi potensi gangguan, misalnya ada pemilihan BEM ya, ketua BEM itu menjadi naik posisinya potensi gangguan. Kita harus menyiapkan personil ya, kalau tadinya cuma memonitor, pantau, kalau potensi gangguan kita naik lagi, sehingga mempelajari apa potensi yang akan terjadi bila yang digadang-gadang misalnya salah, ada potensi nggak nanti kira-kira keributan, atau melihat ke tetangga kampus, pernah terjadi nggak pemilihan BEM itu ribut, melihat lagi ke skala yang lebih nasional misalnya atau provinsi, pernah ada nggak keributan itu. Ini berbicara BEM ya, nanti baru menghadirkan. Kalau misalnya terjadi gangguan, nah itu gangguan nyata, kita masuk ke sana untuk melihat unsurnya, masuk tidak unsur pidana, kemudian kita menggelarkan, menetapkan tersangka, ya begitu. Jadi bicara demografi, ini kependudukan, kita melihat lagi kependudukan ini jumlahnya berapa,
kemudian 2009 katanya nanti untuk pelaksanaan pemilu misalnya ya, pelajari dan politiknya. Nah, politik sebagai informasi tanggal 14 kita nanti akan menerima kirap pemilu, pelaksanaan kirap pemilu yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Balangan termasuk partisipasi pemilihnya termasuk yang tinggi. Tapi harapannya itu bisa lengkap, baik pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan kepala gubernur, nanti yang serentak presiden, itu baru semuanya. Kalau proses pemilihan ini peran serta kita semuanya ya untuk mengajak membantu penyelenggara pemilu, yaitu komisioner pemilu ya atau KPU. Selain itu ekonomi juga ada kegiatan stunting. Di awal-awal Pak Bupati di sini menjabat, beliau tidak tahu stunting itu apa, ya. Bahkan bangganya kata Pak Bupati, saya terima, stunting kita tinggi. Padahal dengan tinggi itu, padahal salah, ya kan? Itu kita banyak warga kita atau adik kita itu gagal tumbuh. Nah, setelah tahu sekian berjalan, saya baru mengerti, stunting itu karena gagal tumbuh, bukan skala skornya tinggi, makanya harusnya ditekan lagi. Nah, ini kita alhamdulillah kemarin diundang dengan Ketua BKKBN Provinsi Balangan sudah bisa menurunkan angka stunting itu, bahkan sudah di bawah 10% ya yang ada. Itu kemarin saya diundang, ada deklarasi sebagai relawan-relawan dari SMA, saya tidak tahu apakah dari kampus juga ada. Kemarin ada relawan BKKBN itu untuk tidak menikah di usia dini diantaranya itu, karena kan ada perceraian ataupun nanti tidak bisa memberikan susu kepada si istri, anaknya nanti menolak gagal tumbuh misalnya kan. Itu banyak sosialisasi dengan kami pendampingan ya, yang pusat ini sama-sama kita rapatkan nanti dengan dinas perhubungan apa yang kira-kira perlu disiapkan rambukan, mengingatkan atau untuk dadakan yang kami bikin. Jadi mohon maaf kalau ada foto saya, foto kasar lantas, ataupun foto pocong yang nakuti misalnya, hati-hati ada foto traktora. Ini tujuannya adalah karena mohon maaf kadang-kadang birokrasi lama belum ada rambu, ya akhirnya spanduk dulu ya untuk mencegah adanya laka lantas. Ini inisiasi atau diskresi kami saja untuk mendirikan spanduk-spanduk dan tetap meminta izin kepada Satpol PP. Tujuannya adalah diskresi dulu. Satpol PP, loh ini spanduk gak ada izin dicabut, padahal tujuannya itu ya. Jadi ini tetap ada komunikasi. Begitu juga saya pernah dengar juga Pak Bupati bilang kita sama-sama dengan Tanah Bumbu 2003 pemisahan kabupaten. Tetapi dengan Tanah Bumbu 10 atau 15 tahun kita ketertinggalannya. Dan ini dicoba juga menyesuaikan ya, mengejar ini tentu dengan upaya-upaya bersama. Alhamdulillah dari segi anggaran informasinya Balangan ini paling tinggi ya, anggarannya sekalsel. Inilah yang mau dikelola. Yang mudah-mudahan saya tadi bisik-bisik dengan Pak Rektor, lahan mau disiapkan buat kampus ya, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti, didirikan dan nanti bisa dua kampus yang terpisah ini. Tadi saya tahunya di sebelah sana, ternyata itu kampus 2 katanya, kampus B. Kemudian nanti jadi satu, mahasiswanya juga lebih banyak dan menghasilkan tenaga-tenaga atau pekerja-pekerja yang handal, yang amin yang lain. Jadi kita statusnya sekarang siaga ya, belum meningkat pada yang darurat, siaga darurat dulu. Ini kita mengantisipasi cuaca El Nino dari bulan Agustus, mungkin puncak ini sudah mulai puncak ya, sampai dengan September ya, September mudah-mudahan curah hujan akan turun. Tapi kemarin ada turun juga di awalnya, padahal ada titik api. Jadi kita sama-sama dengan BPBD, sama-sama dengan TNI, sama-sama dengan Manggala Agni ya, BPK, terus ada juga surat yang dikeluarkan oleh Pak Sekda karena Pak Bupati sedang umroh ya, dikeluarkan kepada para camat dan kades serta linmas yang ada di kecamatan dan desa untuk sama-sama melakukan pemadaman api. Ini edukasinya sama-sama kita ya, mengingat di lokasi kita ini ada masyarakat adat ya yang kegiatannya kadang-kadang membuka lahan dengan cara membakar kayu muda. Nah ini kita perlu pelan-pelan memberikan edukasi, apalagi yang jauh di atas gunung-gunung sana ya. Kalau betul titik api kita ditegur dari pusat, ada apa ini masih batas toleransi atau tidak ya, karena sebab asal sendiri ini bisa mengakibatkan inspeksi saluran pernapasan.
ada nanti yang paling parah 2015 dan 2019 artinya tergabungnya aktivitas kampus sekolah yang libur sampai 1 bulan 2 bulan waktu itu karena pekat sekali ya, sampai 1 meter aja nggak kelihatan waktu itu. Nah ini apalagi sampai bandara itu dialihkan pendaratannya ya. Ini yang kasihan ini Banjarmasin, Banjarbaru, Tala, Tanah Laut dengan Banjar. Yang mana di sekitar bandara itu bagaimana api yang cepat sekali menyala dengan sendirinya itu bisa dilakukan pemadaman. Ya mereka berjibaku, kita juga ya alhamdulillah lah terbantu oleh alam ya, terbantu oleh kesadaran masyarakat sendiri. Ini bisa kita bisa minimalisir ya. Kegiatan ini tentu selain menerima masukan, keluhan terkait pelayanan maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, juga bentuk silaturahim kami Polres Balangan dengan kampus ITS Mandiri yang tentu saja harapannya nanti setelah kegiatan ini bisa dibangun kembali kegiatan bisa MOU ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sebelumnya sudah berjalan seperti pengamanan pada saat HUT yang dilaksanakan di kampus ini. Ya, kegiatan yang disampaikan adalah menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Polres Balangan selama triwulan 1 dan triwulan 2, baik itu kegiatan pencegahan Kamtibmas atau pemeliharaan Kamtibmas, kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, juga terkait dengan penegakan hukum yang telah dilakukan baik triwulan 1 maupun triwulan 2 dan kegiatan yang akan datang. Seperti disampaikan Bapak Kapolres tadi, mahasiswa adalah gerbang awal mula dari berbagai macam hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu, filterisasinya dengan adanya ini menjadi awal supaya mahasiswa bisa terarah dan dapat membantu baik dari segi Harkamtibmas ataupun juga dalam hal pembangunan masyarakat dan lainnya.